Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 8 senangnya berakhlak terpuji. Subpelajaran berbaik sangka, simpati dan toleran. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon perhatiannya anak-anak, kita masuk pelajaran 8, melanjutkan materi sebelumnya, pelajaran ke-7. Setelah selesai, alhamdulillah kita masuk pelajaran 8 dengan tema atau judul senangnya berakhlak terpuji. Nah, kita dituntut untuk merasa senang berakhlak terpuji. Insya Allah akan menyelamatkan kita ketika kita mempunyai akhlak yang terpuji. Senangnya berakhlak terpuji memahami makna berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Nanti disertai dengan contoh-contohnya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa gambar yaitu tentang akhlak yang terpuji. Nah, ada gambar yang seseorang meminjam buku dan dipinjamkan bukunya dengan senang hati oleh temannya. Ada yang membantu mendorong gerobak pemulung tua dengan senang hati. Nah, itu contoh-contoh daripada berperilaku terpuji. Baik, terus ada contoh gambar juga menolong teman yang tertimpa musibah dengan tulus, belajar dengan senang. Nah, itu adalah contoh gambar daripada berperilaku terpuji. Nah, baik. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah berbaik sangka. Nah, anak-anak, berbaik sangka, apa itu berbaik sangka? Nah, selalu berpikir positif. Baik. Kita lihat arti berbaik sangka. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Nah, seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru maupun teman. Husnudzon. Nah, berbaik sangka. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau yang biasa disebut dengan suudzon. Nah, berburuk sangka atau prasangka yang buruk itu kebalikan daripada berbaik sangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk siswa yang baik karena kita akan selalu berbaik sangka terhadap orang lain, teman, guru ataupun orang tua. Baik, Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. Nah, tahu menggunjing? Menggunjing itu membicarakan membicarakan keburukan orang lain. Nah, ghibah. Sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Baik, di dalam Quran surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa? Yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Ayat tersebut di atas didukung pula oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits wa la tajassasu. Hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena dhan atau prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Nah, dengan demikian kita tidak menjelek-jelekan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaiknya kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain. Itu yang lebih baik. Nah, di sini kita bisa melihat contoh berbaik sangka. Ada berbagai contoh berbaik sangka. Yang pertama, tanpa curiga. Nah, meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Yang kedua, Kamila menerima peraturan untuk orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Nah, itu selalu berbaik sangka terhadap orang tua, teman. Nah, ada contoh dari berbaik sangka, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les private mengaji di rumah walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Yang keempat yaitu bagian D-nya, contoh berbaik sangka, Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Baik, nah itulah tentang berbaik sangka. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang senangnya berakhlak terpuji. Nah, adalah simpati. Nah, di sini ada kisah daun teratai dan kangkung, di mana di situ ada kisahnya anak-anak, nenek Ipa dan kedua cucunya Adi dan Ani. Nah, sangat menggugah emosi dan simpati kita karena masih banyak saudara-saudara kita yang hidup susah di desa, bahkan di kota besar yang padat penduduknya. Masih banyak anak-anak yang sebaya Adi dan Ani harus bekerja keras menghidupi dirinya karena orang tuanya sudah meninggal dunia atau pergi merantau. Kita harus bersimpati terhadap saudara-saudara kita yang bernasib seperti Adi dan Ani. Jika keadaan hidup kita lebih baik dari keadaan hidup Adi dan Ani, kita harus membantu. Baik anak-anak. Nah, tahukah kalian apa sebenarnya makna simpati itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih. Nah, rasa setuju kepada orang lain dan rasa suka. Nah, itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia, simpati berarti rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Baik, secara umum kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah seperti orang tuanya meninggal dunia ataupun musibah apapun itu, dalam keadaan musibah kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Itulah contoh daripada simpati. Kita bersimpati terhadap orang merasakan kesedihan mereka. Baik, contoh simpati anak-anak di sini boleh kita lihat. Yang pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Yang kedua, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Yang keempat, beri aksi nyata.
dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu jika tidak bisa memberikan apa yang diminta. Cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Nah, itulah contoh daripada simpati, merasakan apa yang orang lain rasakan, rasa kasih, rasa setuju, rasa suka, ya. Seperti arti daripada di dalam Kamus Bahasa Indonesia tadi yang Bapak jelaskan. Nah, insya Allah aku dapat merasakan kesedihan kawanku. Nah, baik anak-anak, selanjutnya yaitu bersikap toleran. Nah, salah satu daripada senangnya berakhlak terpuji yaitu adalah bersikap toleran. Nah, di sini ada kisah toleransi. Nah, dari kisah di atas ternyata toleransi tidak mengenal tempat dan waktu. Toleransi itu tidak mengenal tempat dan waktu, apalagi di Indonesia yang beragam suku, agama, adat istiadat dan budayanya begitu kaya di Indonesia. Sikap toleran harus diwujudkan di rumah, di sekolah dan masyarakat. Anak-anak, mohon perhatiannya. Tahukah kalian arti kata toleransi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri, yang berbeda dengan kita. Nah, itulah yang disebut dengan sikap toleransi. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Nah, itu adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok yang berbeda, baik secara etnisnya, bahasa, budaya, politik maupun agama. Nah, di sini akan Bapak sebutkan contoh daripada toleran. Nah, yang pertama, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Yang kedua, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya, kita tidak memasang petasan yang memekakan telinga karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Yang keempat, kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Yang kelima, kita tidak hidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Nah, yang keenam, kita tidak main gitar atau bedug di saat para tetangga sedang istirahat. Nah, yang terakhir, contoh daripada toleran, kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agama. Itulah daripada contoh toleran. Kebiasaan kita yaitu insya Allah aku dapat memahami dan menerapkan perilaku toleran kepada siapa saja. Nah, alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita telah belajar bersama agama Islam, yaitu pelajaran ke-8 tentang senangnya berakhlak terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita pada kesempatan hari ini kita sudah belajar sebagian daripada senangnya berakhlak terpuji, yaitu berbaik sangka, simpati dan toleran. Mudah-mudahan mudah dipahami dan kita faham dan memiliki akhlak yang terpuji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bermanfaat, berakhlak terpuji, disenangi, disayangi banyak orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, jangan lupa, seperti biasa Bapak mengingatkan, jangan pernah kalian tinggalkan sholatnya, sholat 5 waktu, dan doakan kedua orang tua kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan,
jaga jarak, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Ya, baik, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.